Di dalam kitab Matan Jazari, orang yang bisa bagus bacaan Al-Qur'annya, fasih dan bagus bacaan Al-Qur'annya, illa riyadhah, kecuali orang yang biasa latihan. Jadi kalau dilatih terus bifaqihi, yaitu dengan mulutnya, dengan lisannya. Dia dilatih terus. Ada satu amalan Pak, boleh saya kongsikan, saya bagikan share. Ada satu amalan yang paling besar pengaruh untuk hati kita memiliki cahaya ma'rifat kepada Allah. Itu sangat cepat untuk kita mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah, karena Allah bukakan cahaya di mata hati kita. Tidak dengan zikir yang biasa tarekat ataupun ulama-ulama sufi tasawuf, tidak. Salah satu pengalaman seorang ulama namanya Syekh Ilyas Al-Nahlawi. Beliau termasuk ulama sufi di India, tapi beliau katakan pengalaman saya terakhir yang paling cepat menyembuhkan hati, mengeluarkan cahaya ma'rifat kepada Allah, itu adalah membaca Al-Quran dengan melihat sebelum subuh. Coba ulang, membaca Al-Quran melihat mushaf sebelum subuh. Salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi besar zaman, Nabi kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, pada pengikutnya yang senantiasa setia sampai dengan nanti akhir zaman, dan juga kepada kita semua yang mengangkali apa sebagai umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin jemaah Allah sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, sama-sama kita akan melaksanakan kajian kita ini kalau ini insyaallah disampaikan pada kesempatan sore malam ini. Kita belajar atau kita akan taklim tahsin Quran, insyaallah nanti silahkan kita langsung saja sampai 30 menit ke depan sampai nanti menjelang isya, kita sama-sama simak, sama-sama ikuti kajian yang mudah-mudahan berikan manfaat kepada kita semua. Pada kita kalau Ustaz Al-Hamid dengan segala hormat kami persilakan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali untuk mempelajari ilmu tajwid kitab Hidayatul Mustaqim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Insyaallah kita akan mengawali dengan tahsin Al-Fatihah. Kalau memang bisa dibagi Qurannya, boleh masing-masing kita pegang Quran. Nanti akan kita lanjut dengan tahsin surah pendek. Setiap yang saya baca diikuti Al-Fatihah dari basmalah, ta'awudz, basmalah dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Zu usahakan tipis ya. Zu kalau nggak diupayakan menipiskannya, nanti tunya jadi wo pada huruf la ri zu. Ada usaha untuk menipiskannya. Kalau langsung sebelahnya disebutkan huruf itu huruf wo. Kalau zu ditipiskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Lamnya usahakan lantang. Mila, mila Itu sempurnanya mengucapkan huruf lam tapi lam tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cara pengucapan Hamzah, Hamzah itu ditipiskan. A itu belum tipis. Apalagi ke A dibuka ke belakang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Apalagi ketemu roh dalam posisi fathah dia tepat tafkhim roh. Ada 3 bacaan roh, ra itu salah, roh belum sempurna. Sempurnanya mesti nyampe ke dhahrul lisan, yaitu bagian belakang pokok lidah. Roh. Jadi ra, roh, roh. Nah itu yang sempurna itu. Roh. Coba kalau roh. Roh. Satu tiga. Roh. Roh. Paksa. Roh. Roh. Iya, bukan roh. Roh belum sempurna. Apalagi ra. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah itu salah. Ini disempurnakan. Roh. Kemudian hamzahnya, karena roh tebal, sebelumnya ada hamzah yang dibaca tertib, yang dibaca tipis. Maka hamzahnya benar-benar ditipisin Pak. Jangan sampai Nah, itu bedanya. Kalau hamzah itu cara pengucapannya sempurna. Ar-Rahmanir-Rahim. Satu lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Monyong. Tapi lembut ya. Jangan ragu. Pokoknya sempurna bunyi u-nya. Maliki Monyong aja Pak, jangan ragu. Monyong ke depan mulutnya. Maliki yaumiddin. Ya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ditekan. Jadi ya tasdid itu harus ditekan. Kalau nggak ditekan nanti nggak sah al-fatihahnya. Langsung ke ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
اهدنا الصراط المستقيم. Sod, tepatnya lagi. Ihdinas. Tahan dulu. Jangan langsung ihdinas sirat. Itu belum sempurna. Ditahan dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tarik buat nafasnya. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Harus sempurna Pak. Wai bunyinya i. Wai, jangan wai. Bunyi i-nya sempurna. Wai. Coba 1, 3. Lagi. Ya, jadi ada penekanan. Kemudian malu jangan dipantun. Malu jangan, itu pantun salah. Kemudian mimnya tipis ya. Nya tebal. Mau. Nah, jangan mak. Itu salah. Mak salah. Mago salah. Jangan dipantun. Mak salah. Mau salah. Nah, jadi betul. Ma tipis. Wai tebal. Mau. Coba 1, 3. mau Lagi. Mau. Nah, dilatih terus ya. Mau. Ulang lagi, nggak apa-apa. Biar terbiasa lidahnya. mau Ya, sama-sama. 1, 3. Mau. Latih terus. mau Di dalam kitab Matan Jazari, orang yang bisa bagus bacaan Al-Qur'annya, fasih dan bagus bacaan Al-Qur'annya, illa riyadhah, kecuali orang yang biasa latihan. Jadi kalau dilatih terus, bifaqihi, yaitu dengan mulutnya, dengan lisannya. Dia dilatih terus. Jadi jangan kebayang, oh dia bacanya bagus ya. Bukan semula jadi Pak, bukan bisa lagi, tapi memang udah riyadhah. Dia terus latihan, dan tahsin. Tidak cukup secara umum seperti ini, tapi juga kita talaki depan guru. Jadi guru mendengarkan, kemudian perbaiki lagi bacaan kita, dibetulkan sampai benar-benar terbiasa lidah kita sampai fasih. Kita awal dari kita ulang dari awal. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita akan masuk ke kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa la nafi'ihi wa bi barakati 'ulumihi wa bi kunfidan amin radhiyallahu anhu ila aqal. Bulan sebelumnya kita masuk ke pembahasan idhar halal, yaitu bacaan hukum non nanti atau tanwin bertemu dengan huruf salah satu huruf tenggorokan, yaitu huruf halak namanya, huruf tenggorokan. Ada tenggorokan bawah, hamzah, di tengah ain ha, di atas oi o. Huruf yang kita praktekkan yaitu yang pertama udah
itu huruf hamzah. Sekarang masuk huruf yang kedua, yaitu huruf ha. Wa mithalun nuni indal ha. Kemudian contoh mempraktekkan tanwin nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ha. Contohnya in huwa. Nah, jadi bacaan ha itu jelas Pak. Nah, nun mati harus jelas. In harus jelas. Jangan sampai in atau ditahan in. Jangan. Sempurnakan In. bunyi nunnya mati dalam posisi mati dan tidak pantun. In huwa itu pantun. Nanti bisa membahayakan ataupun membatalkan al-fatihah kita. Jangan sampai an'am, itu pantun namanya Pak. An'am, an'am. Bedakan an'am, an'am, an'am. Jadi nunnya jelas. An'am. Itu cara mengucapkan itu ha. Sekarang in huwa. Sama-sama. In huwa. Lagi. In huwa. Sekali lagi. In huwa. Nah, jadi begitu cara mengucapkan nun mati ketemu ha. Kemudian wa tanwini indaha. Kemudian contoh tanwin bertemu dengan huruf ha. Jurufin, jurufin ha, jurufin. Jadi jelas itu. Jurufin, jangan tahan. Jurufin ha, salah. Kemudian yang salah lagi pantun. Jurufin ha, salah. Jadi kita mempraktikkan yang benar. Jurufin, jurufin ha. 1, 2, 3. Jurufin ha. Lagi. Jurufin ha. Nah, sekali lagi, ketiga kali. Jurufin ha. Ya, itu huruf ha. Wa hadha fi kalimatain wa mithaluhu fi kalimatin. Ini berada di dalam 2 kalimat. Sementara contoh fi kalimatin dalam 1 kalimat. Yanhauna, yanha, yanhauna. 1, 2, 3. Yanhauna. Nanti tinggal dipraktik di Quran nanti. Yanhauna, yanhauna. Sekali lagi. Yanhauna. Ya. Kenapa 3 kali Ustaz? Nggak cukup sekali. Sunnah Nabi begitu. Ketika mengajarkan orang, Nabi setiap beliau mengajarkan 1 kalimat, nggak pernah sekali. Beliau selalunya mengulang-ulang berapa kali? 3 kali. Bisa insya Allah. Insya Allah. Yan. Oh. Bapak-bapak ini hebat ini. 3 kali aja udah bisa, udah hafal. Dulu ada murid Imam Syafi'i, namanya Imam Sulaiman. Imam Sulaiman bin Rabi. Imam Sulaiman bin Rabi ketika belajar dengan Imam Syafi'i, diulang-ulang di materi seperti ini sampai 29 kali Pak, nggak bisa, nggak hafal, nggak bisa. 29 kali. Kemudian disuruh privat datang lagi talaki belajar dengan Imam Syafi'i di rumahnya, di rumah Imam Syafi'i pun nggak bisa. Akhirnya Imam Sulaiman bin Rabi nyerah, angkat tangan. Mohon maaf Tuan Syekh, mohon maaf Tuan Imam, sepertinya saya tak berbakat untuk belajar ilmu agama. Jadi udah nyerah deh, pokoknya udah sampai sini aja, nggak perlu lanjut belajar. Apa kata Imam Syafi'i? Oh hai Sulaiman, seandainya saya bisa menyuapkan ilmu ke kamu seperti mana makanan bisa disuapkan ke mulut kamu, saya suapin. Saya suapin. Ayo Kang Imam, saya suapin. Tapi ilmu nggak bisa disuapin. Nah, itu masalah. Jadi haruslah belajar.
Tapi apa arahan Imam Syafi'i kepada Imam Sulaim bin Rabi? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwalah kamu kepada Allah. Allah akan karuniakan ilmu kepada anda. Akhirnya Imam Sulaiman bin Rabi mulai mempraktekkan yang disebut dengan takwa, mananya waro, zuhud dan sebagainya. Kemudian hormat, terutama ada hormat sama orang yang ada kaitan dengan ilmu. Contoh guru, kitab misalnya, pulpen, nah itu kita hormat sama yang berkaitan dengan ilmu. Akhirnya beliau selalu hormat ta'zim kepada Imam Syafi'i. Komentar yang sama, tidak pernah luput setiap harinya tahajud angkat tangan doa sama Allah supaya diberikan kemudahan menghafal dan memahami ilmu. Akhirnya semenjak itu udah beberapa minggu, berapa bulan langsung mudah menghafal dan mudah memahami. Kenapa? Karena udah menjalankan yang disarankan oleh Imam Syafi'i, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan karuniakan kalian ilmu. Ilmu ini maksud di sini adalah ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah. Karena ada juga orang tambah ilmunya tapi malah tambah kurang ajar, tambah gak berakhlak. Ada yang begitu kan? Ada apa? Jadi merasa sudah berilmu tapi gak punya akhlak, gak punya etika, gak punya sopan kepada orang yang di bawah ilmunya, kepada muridnya, kepada jemaah, kepada siapapun. Ada yang begitu kan? Nah itu yang kita sedihkan. Udah ustadz, udah kiai, udah cendekiawan, udah punya ilmu, tapi lewat orang cuek saja. Nggak diucapkan salam, orang salam nggak dijawab salam. Nah itu etika, adab, akhlak. Nah kadang-kadang nggak dipakai. Begitu juga makin jauh dari Allah. Udah ilmu, berilmu, tapi jauh dari Allah. Nah orang seperti ini ilmunya itu bukan dari Allah, ilmunya dari syaitan. Ilmu dari mana? Syaitan. Jangan kira Pak, orang muslim, non muslim, Kristen dan sebagainya, jangan dikira mereka tidak hafal Quran. Hafal Al-Quran. Ada yang sudah hafal hadis, kutubus sitah, ada bisa bahasa Arab, nahwu sorof, bisa. Itu ada orang yang niatnya ingin menghancurkan agama. Nah yang kita inginkan adalah berilmu tapi berakhlak, punya budi pekerti, akhlak yang bagus. Itu contoh huruf H. Berapa menit lagi? Masih 20 menit lagi. 22 menit. 20. Biasanya sisakan 10 menit untuk tahsin surat pendek. Nanti buka surat pendek Pak. Kalau nggak salah terakhir kita tahsin, nanti ditandain ya. Kalau boleh jemaah atau pengurus batasan tahsin kita itu ditandain. Kalau nggak salah terakhir itu surah Al-Fil ya. Sekarang masuk surah Al-Humazah. Ya, bukan surah Al-Humazah. Ya. Tapi kita teruskan lagi satu lagi. Nah, nanti tangga aja dulu. Kita nanti masuk tahsinnya surat Al-Humazah. Tadi huruf H, sekarang tambah lagi satu huruf, itu huruf Ain Pak. Jadi nun mati atau tanwin ketemu huruf Ain. Wa mithalun nuni 'indal 'ain, contoh nun ketika nun mati maksudnya bertemu dengan huruf Ain. Bagaimana caranya? Kayak tadi surah Al-Fatihah. Kalau di sini min ilmin, ya seperti kan? Min ilmin, lagi min ilmin, ketiga min ilmin. Nah, nanti tinggal dipraktekin Al-Fatihah. Siratal ladzina an'am. Karena saya sering dengar Pak, imam dia tapi nunnya pantun. An'am. Ada apa enggak? Nah, Ada apa enggak? Nah, itu masalah itu.
Rusak Fatihah kita, diimami lagi sama dia lagi. Wah, rusak sholat kita. Nah, kenapa? Karena tidak mempraktekkan izhar secara baik. Jadi praktekkan dengan betul. Kemudian di posisi tanwin, wa tanwini indaha. Kemudian ketika tanwin itu fathatain, dhammatain, kasratain, bertemu dengan huruf ain. Sami'un alim, sami'un on. Nah, jelas tuh. Sami'un alim. Ya, 1, 2, 3 kali. Sami'un alim. Ya, 2. Sami'un alim. 3. Sami'un alim. Sama ainnya Pak disempurnakan. Ain itu harus di sini Pak, ditebalkan. Nah, jangan di hidung. Sami'un alim. Itu di hidung. Yang betul ditebalkan. Sami'un. Nah, sini. Sami'un alim. Coba. Sami'un alim. Ya, jangan sampai ditukar jadi hamzah. Sami'un alim. Sami'un alim. Nah, itu hamzah. Kalau ain di sini. Nah, untuk memastikannya keluar dari hidung apa tenggorokan. Nah, kalau di hidung Pak, kalau ucap ain, coba tutup hidungnya. Kalau nggak keluar berarti di hidung. Itu di hidung. Kalau di tenggorokan, tutup hidung, keluar. Nah, keluar dia. Ada di sini. Nah, tapi kalau yang di hidung biasanya nggak keluar. Nggak keluar dia. Karena di hidung. Nah, bukan di hidung Pak, di tenggorokan. Orang Arab apalagi enak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Enak. Tapi jangan kasar juga. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jangan juga begitu. Itu kasar itu. Lembut aja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang penting ada bunyinya. Nasta'in. Jangan kasar. Nasta'in. Itu terlalu kasar. Jangan terlalu kasar. Satu lagi. Allahumma shalli Muhammad. Wa hadha fi kalimatain, dan ini berada di posisi 2 kalimat. Wa misaluhu, dan contohnya fi kalimatin yang berada dalam 1 kalimat, yaitu yang iku. Nah, itu yang banyak salah orang. Dia diikhfakan ataupun ditahan. Kebanyakannya yang naiku. Itu salah. Jadi cepatin. Yang penting udah jelas baca nunnya, nun matinya udah jelas, langsung ke ain. Yang naiku. Ya, coba kita ulang 3 kali. 1, 2, 3. Yan'iqu. 2. Yan'iqu. 3. Yan'iqu. Nah, jadi kena semuanya. Nunnya dapat, nun matinya, kemudian ainnya pun masuk dapat. Nah, udah sampai sini ya. Kita tandain insyaallah. Enggak tahu ya, kalau cuma segini dapatnya sekali sebulan, kayaknya 10 tahun nggak selesai nih kita. Padahal kecil aja nih. Nah, tapi yang penting kita belajar ya. Jangan terlalu menuntut. Kapan selesainya Ustaz? Ya, nggak usah dituntut selesainya. Yang penting ada ilmunya, teorinya, ada praktek. Prakteknya tahsin. Bukan surah Al-Humazah. Ya, nggak ada Quran, silakan. Tapi yang hafal, ya alhamdulillah, silakan hafal. Tapi lebih besar pahala melihat, Pak. Lebih besar pahala melihat, karena melihat itu dapat pahala mata melihat, kemudian otaknya, ingatannya akan lebih tajam. Ada satu amalan Pak, boleh saya kongsikan, saya bagikan share. Ada satu amalan yang paling besar pengaruh untuk hati kita memiliki cahaya ma'rifat kepada Allah. Itu sangat cepat untuk kita mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah.
karena Allah bukakan cahaya di mata hati kita. Tidak dengan zikir, zikir-zikir yang biasa tarekat ataupun ulama-ulama sufi tasawuf, tidak. Salah satu pengalaman seorang ulama namanya Syekh Ilyas Al-Nahlawi. Beliau termasuk ulama sufi di India, tapi beliau katakan pengalaman saya terakhir yang paling cepat menyembuhkan hati, mengeluarkan cahaya ma'rifat kepada Allah, itu adalah membaca Al-Quran dengan melihat sebelum subuh. Coba ulang, membaca Al-Quran melihat mushaf sebelum subuh. Jadi bagus tahajud dulu, kemudian baru jelang. Makanya kenapa di Ramadan, kan kita sebulan lagi nih, Ramadan sebulan lagi. Banyak orang setelah sahur tidur, itu nggak baik Pak. Setelah sahur tidur, apalagi tinggal 10-15 menit, nanti lewat subuhnya. Benar apa? Benar apa? Jangan sahur terus atau tahajud sahur, subuhnya masa lewat. Jadi pertahankan subuhnya Pak. Bagaimana subuh berjamaah itu dipertahankan. Karena man qama Ramadan imanan ihtisaban ghufira lahu ma orang yang mendapatkan keampunan dosa itu dengan dia berdiri menghidupkan amalan di malam hari di bulan Ramadan, itu adalah orang salah satunya dia menjaga sholat berjamaah, maghrib berjamaah. Jangan sampai gara-gara buka puasa lewat maghribnya sholat sendiri di rumah. Usahakan berjamaah, isyanya berjamaah, baru tarawih. Ini enggak, maghrib lewat, isya lewat, oh tarawihnya ramai yang datang. Dan begitu Pak, tarawih sunnah. Sementara maghrib berjamaah, isya berjamaah, subuh berjamaah. Walaupun ada perbedaan ulama, ada yang menyebutkan bahwa itu fardu, ada yang disebut adalah fardu kifayah, tapi tanamkan di diri kita supaya dapat Lailatul Qadar. Di salah satu di antara Lailatul Qadar adalah ketika kita menjaga sholat berjamaah. Jadi 10 menit untuk saya Pak untuk imsak. Jadi jangan salah nanti, imsak itu adalah termasuk udah nggak bisa makan minum, jangan salah paham. Jadi imsak itu adalah lampu kuning. Nah, jadi kalau dari jam 2 sampai 10 menit sebelum subuh ataupun imsak itu lampu hijau. Jadi kalau udah masuk imsak 10 menit sebelum subuh, sebelum azan, itu lampu kuning. Nah, lampu merahnya ketika azan masuk subuh. Jangan makan lagi, jangan malam Jumat lagi kalau udah azan. Nah, karena ada juga yang berpendapat kalau masih azan sampai selesai azan masih boleh makan minum, batal Pak puasanya. Apalagi lagi malam Jumat. Ya, enggak apa-apa walaupun lagi asik-asiknya, tapi ketika dengar azan Allahu Akbar, maaf ini belum azan isya, ini contoh saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan yang kedua kali, pertama Allahu Akbar, begitu Allahu Akbar, cabut Pak, gitu Pak, cabut. Kalau diterusin batal puasanya. Jadi nggak apa-apa, kalau masih asik-asiknya pun, tapi begitu dengar azan cabut langsung. Jangan, masih sah puasanya, asal langsung cabut. Kalau makan lagi di mulut, begitu dengar azan langsung dimuntahin, keluar. Diterusin batal. Apa? Praktekannya, insya Allah. Kemudian kemana mandi Ustaz? Enggak ada masalah. Mandi itu karena untuk sholat subuh, bukan karena puasa, bukan. Karena Sayyidina Aisyah nanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah kita lanjut puasa? Bahwa berhubungannya sebelum subuh, cuma ketiduran. Nah ketiduran, dengar azan, sekarang mau sholat subuh, berarti kan posisi di dalam puasa. Apakah sah puasa kita, wahai Rasulullah? Nabi sebut sah puasanya. Kenapa? Karena hubungannya sebelum azan. Kalaupun belum mandi, belum mandi subuh, tidak ada masalah.
mandi junubnya untuk sholat subuh, bukan untuk puasa. Lain kalau berhubungannya di dalam wilayah puasa. Tadi itu waktu azan berhubungan, itu batal puasanya. Bisa dipahami kan? Nggak apa-apa saya sambungkan ilmu fikih sedikit. Itu tadi ada sisa 10 menit sebelum subuh, manfaatkan untuk bacaan Al-Quran. Surat Al-Baqarah, Yasin lah paling bagus, Yasin baca dengan melihat itu nanti kerasa Pak, selesai Ramadan dapat Pak ma'rifatnya. Apa itu ma'rifat Ustaz? Ma'rifat itu mengenal Allah, bahwa kita tuh tahu kehendak Allah. Yang repot nih, kita ini muslim beriman katanya, tapi tidak tahu kehendak Allah. Tidak tahu kehendak Allah. Maknanya kita masih menuruti kehendak nafsu, belum lagi mengikuti keinginan Allah. Orang yang ma'rifat mengenal Allah itu, dia bisa membedakan halal haram. Disangka kita ingat Allah itu beginilah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Iya, maksud ingat Allah, tapi belum tentu ma'rifat. Benar tak Ustaz? Benar. Itu hanya latihan. Ma'rifat itu adalah ketika ada amplop di bawah meja, ini Ustaz ya, Ustaz Kiai, ada amplop di bawah meja, Ustaz ini halal haram, oh haram, karena isinya 100.000. Dikasih lagi isinya 1 juta. Boleh Ustaz? Boleh apa? Halal haram nih hukumnya. Haram karena baru 1 juta. Kasih lagi amplop 1 miliar masuk. Gimana Ustaz? Halal haram? Oh halal. Kenapa? Lumayan 1 juta. Buat kami lagi bangun rumah, beli mobil. Marifat itu Pak? Marifat benar? Enggak marifat. Jadi itu yang disebut iman Allah. Ketika kita diuji dengan halal haram, ini punya orang, punya kita. Nah ini perempuan, bukan mohoni. Nah itu di situ kita akan digoda iman kita. Mengenal Allah apakah? Karena ketika kita kenal Allah, maka ketika kita melihat cewek yang cantik, sekali pertama Pak ya, itu rezeki. Ya pertama. Yang kedua ini halal. Kan penasaran kan? Cantik betul. Tundukkan pandangan. Kan digoda kan? Lihat lagi pegang. Ente ma'rifat apa enggak? Nah, maksudnya ma'rifat itu merasa dilihat, diawasi oleh Allah. Lihat pegang. Berarti belum mengenal Allah. Orang mengenal Allah, maka dia akan menahan dirinya dari perkara maksiat. Bukan surat Al-Humazah. Sedikit aja, mohon maaf. Kalau belum masuk bisa ya? Belum. Alhamdulillah. 7 menit. Coba buka, kita ikutin dulu ya. Saya baca, ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. Lau itu mau ditahan Pak. Karena dia itu waw dulu kan. Tanwin ketemu waw itu ditahan. Malau. 3 kali putar. Malau. Nah, gitu. Nah, jangan malau. Cepatin. Malau wa'addadah itu salah. Malau wa'addadah salah. Yang kedua malau lurus malau wa'addadah salah, walaupun bertahan 2-3 harokat itu juga salah. Yang betul yang mana Ustaz? Yang betul setiap idgham masukkan ke hidung, pangkal hidung, bunyinya seperti ini. Malau masukkan ke hidung. Coba di situ aja, tahan 3 kali putar.
Malau. Satu lagi. Malau. Dua. Malau. Tiga. Malau. Paling cepat Pak, nanti tinggal dikiaskan di tempat lain. Insya Allah tahsinnya seperti ini, cepat bisa kita. Alladzi jama'a lahu wa 'addada. Satu dulu ya. Alladzi jama'a lahu wa 'addada. Yahsabu anna malahu akhlada. Yahsabu anna malahu akhlada. Anna-nya ditahan Pak, sama kayak tadi, 3 harokat karena dia maksudnya al-khaisu di pangkal hidup. Yahsabu an 3. Yahsabu anna malahu akhladan. Ya, yahsabu anna lahu akhladan. Ya cukup. Kita mau habiskan. Kalla la yunbazanna fil hutamah. Ya. Kalla la yunbazanna fil hutamah. Ada 2 di situ yang kita tahan. Iqlab, layu itu iqlab, 2-3 harokat. Layu itu ditahan, kemudian nun tasdid. Layu bandan 1, 2, 3. Kalla layu bandan fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة الله يتبارك Allah narullah narullah satu tiga narullah. Beda dengan orang kafir Pak. Orang kafir kalau sebut Allah Allah. Kalau kita mungkin yang belum sempurna Allah enggak. Allah terbalik Allah. Coba satu tiga Allah narullah narullah lagi narullah narullahil muqaddah narullahil muqaddah allati tattali'u 'alal afidah allati tattali'u 'alal afidah. Perhatikan Pak. Nih, terlalu allati tattali'u 'alal afidah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah fi 'amadin mumaddadah. Masuk ya, 1 menit lagi. Masuk berapa? 2 menit lagi. Ada yang mau bertanya? Ada? Bebas saja, mau nanya apa saja. Kamu bebas. Ya, cukupkan dulu ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari manfaat. Amin ya. Amin. Satu tadi kita baca Al-Quran, melihat sebelum subuh. Praktekkan Pak, nanti akan terasa cahaya Allah berikan dalam qalbu kita, dalam hati kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Rabbal alamin. Kita tutup dengan doa Al-Quran.
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur jazakumullah khair pada guru kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan kita doakan semoga guru kita diberikan kesehatan, panjang umur dan dunia dapat bermanfaat kepada kita semua. Amin ya Allah. Amin. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi di kajian minggu yang akan datang, insyaallah, serta diberikan istiqomah untuk bisa mengikuti kegiatan rutin di Masjid Al-Muhajirin. Amin. Insyaallah, mari sama-sama kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Doa dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.